bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Dime tu verdad, me diré lo que estás sacando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Oh no, te estaba buscando. Saya akan menjelaskan pengertian dari artikel. Artikel adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap pernyataan yang berkembang di masyarakat. Artikel juga biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Tujuan artikel yaitu sarana untuk menyampaikan gagasan, sarana untuk berpikir secara sistematif, sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah, sarana untuk membahas atau menjelaskan suatu masalah dalam bidang ilmu tertentu. Bagi pembaca yaitu sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi, sarana edukasi, dan sarana hiburan. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri artikel. Yang pertama, didasari oleh fakta. Yang kedua, bersifat faktual dan informatif. Yang ketiga, mengandung opini dan gagasan. Yang keempat, dilandasi oleh berupa data hasil penelitian, teori atau fakta. Yang kelima, bahasa dalam artikel adalah bersifat ilmiah populer, tidak bertele-tele, yaitu komunikatif, tidak bertele-tele dan ringkas. Saya akan menjelaskan manfaat dari artikel. 1. Sarana untuk menyampaikan ide penulis dalam mengembangkan daya imajinasi serta kreatif. 2. Berpikir sistematis serta berbahasa tertib dan teratur. 3. Memahami tujuan penulis yang nantinya akan mampu menguasai kompetisi penulis yang harus dicapai. Artikel. Struktur artikel terbagi menjadi 3. Pertama, pernyataan pendapat atau tesis berisi uraian aktual yang penting untuk dijadikan pijakan pembahasan di dalam artikel. Kedua, argumen berisi permasalahan yang akan dikupas. 3. Pernyataan ulang atau reiterasi berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk simpulan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks artikel. Pertama, kata baku. Kata baku adalah kata yang cara pengucapannya atau penulisannya sesuai dengan kaidah standar yang telah dibakukan dalam KBBI. Contohnya, bosen, bosan, cabai, cabe, coklat, coklat, cengkeh, cengkeh. 2. Menggunakan kata lugas atau denotasi. Kata denotasi adalah kata yang apa adanya sesuai dengan makna asalnya, tidak mengalami perubahan atau pergeseran. Contohnya, denotasi ibu guru adalah perempuan pekerjaan. Konotasi ibu kota adalah pusat pemerintahan. Ketiga, penggunaan istilah. Istilah adalah kata atau kelompok kata yang pemakaiannya terbatas pada bidang tertentu. Contohnya bidang pemerintah. Istilahnya birokrasi, beslit, eselon, honorer. Bidang keolahragaan, atletik, barbel, basket, hoki, kapten. 4. Kata kerja mental, jenis verba yang berfungsi menerangkan respon atau reaksi terhadap suatu tindakan. Contohnya mencegah, menyiasati, menduga, menyebalkan, dan lain-lain. 5. Kata rujukan adalah kata yang mengacu pada konsep tertentu dalam teks artikel. Biasanya penulis menggunakan kata ini untuk menerangkan referensi dari sumber-sumber yang digunakan.
Contohnya menurut, berdasarkan, menunjukkan. Yang keenam, adverbia frekuentatif. Adverbia adalah kata yang berfungsi menerangkan kata lain. Contohnya selalu, sering, jarang, dan kadang-kadang. Ketujuh, konjungsi. Konjungsi yang sering digunakan dalam artikel antara lain: 1. Konjungsi koordinatif yang menghubungkan kata yang setara dalam kalimat. Contohnya dan, atau, melainkan, sehingga. Kedua, konjungsi kausalitas yang menghubungkan sebab akibat. Contohnya oleh karena itu, sebab, karena, padahal. Ketiga, konjungsi temporal yang menghubungkan urutan waktu. Contohnya ketika, sebelum, sesudah, selanjutnya, pertama, dan kedua. Konjungsi penegas yang memberikan penekanan terhadap suatu pernyataan. Contohnya memang, sesungguh, tepat, pasti, jelas, tentu, dan justru. Sekian, terima kasih. Em vô nhà thương, em vô nhà thương, em vô nhà anh để thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình.